Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadila Afifah dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara persidangan yang menjadi tugas pengganti LDKM hari kedua. Yang pertama adalah mengenai alat kelengkapan sidang musyawarah di KMA Kridaya FPTI UPI. Yang pertama itu adalah bendera merah putih. Yang kedua adalah bendera organisasi KMA Kridaya FPTI UPI. Yang ketiga ada petaka organisasi. Yang keempat ada palu sidang. Yang kelima ada taplak meja hijau. Yang keenam ada draft musyawarah. Dan yang terakhir adalah considerance, yaitu merupakan lembar pengesahan untuk setiap keputusan dalam musyawarah. Selanjutnya, dalam persidangan ini ada fraksi, yaitu bagian-bagian kecil yang mewakili satu angkatan. Nah, jenis-jenis fraksi ini ada dua, yaitu angkatan aktif yang beranggotakan anggota biasa KMA Kridaya FPTI UPI, dan penamaan fraksinya disesuaikan dengan tahun angkatan masing-masing anggota. Yang kedua itu adalah peninjau. Peninjau ini beranggotakan anggota muda dan anggota luar biasa. Nah, fungsi dan peran dari fraksi ini itu adalah sebagai penyalur aspirasi. Karena dalam sidang itu akan banyak orang, pembagian menjadi bagian-bagian kecil atau fraksi ini akan mengefektifkan kondisi di mana semua suara dan aspirasi dapat didengar dan dipertimbangkan dengan lebih baik dan tersusun. Kemudian ada pimpinan sidang yang ada dua jenis, yaitu pimpinan sidang sementara dan pimpinan sidang terpilih. Pimpinan sidang sementara itu adalah komite pengarah pelaksana musyawarah, sedangkan pimpinan sidang terpilih itu anggota biasa yang dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah. Dalam persidangan, pimpinan sidang itu berjumlah 3 orang yang terdiri atas pimpinan sidang 1, pimpinan sidang 2, dan pimpinan sidang 3. Nah, tugasnya itu berbeda. Pimpinan sidang 1 itu memiliki tugas untuk menjalankan sidang sepenuhnya. Pimpinan sidang kedua itu memiliki tugas untuk mencatat hal-hal penting dalam musyawarah, atau bisa disebut pimpinan sidang kedua ini adalah sebagai notulens. Nah, yang ketiga, pimpinan sidang ketiga ini memiliki tugas pencatatan waktu dan persiapan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, pimpinan sidang itu memiliki hak. Yang pertama itu adalah mengatur jalannya persidangan. Yang kedua, memberikan izin kepada peserta untuk berbicara. Yang ketiga, untuk mengarahkan atau menghentikan pembicaraan yang menyimpang dari tujuan dan materi sidang. Dan yang terakhir adalah menjadi penanggung jawab sementara KMA Kridaya FPTI UPI sampai terpilihnya mandataris KMA Kridaya FPTI UPI yang baru. Pimpinan sidang juga memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama, bertindak secara objektif. Yang kedua, wajib bertanggung jawab atas keputusan sidang. Yang ketiga itu wajib menjadi penengah dalam mekanisme lobbying. Dan yang terakhir adalah wajib untuk menjunjung tinggi perundangan KMA Kridaya FPTI UPI dan menjaga nama baik KMA Kridaya FPTI UPI. Selanjutnya, jika terjadi pergantian pimpinan sidang, terdapat mekanismenya. Nah, pergantian ini terjadi setelah pimpinan sidang terpilih ditetapkan. Jika pimpinan sidang tidak mampu melakukan tugas, maka digantikan oleh pimpinan sidang 2 atau 3 secara bergilir. Pimpinan sidang dapat diganti jika tidak mampu memimpin, berhalangan hadir, atau meninggal dunia. Serah terima dilakukan dengan ucapan penyerahan penerimaan kepemimpinan dan diakhiri oleh ketukan palu. Jika pimpinan terpilih berhalangan, posisinya digantikan sementara oleh pimpinan sidang sementara dengan persetujuan forum. Jika pimpinan sidang berhalangan, posisinya digantikan oleh anggota DPA dengan persetujuan forum. Kemudian kalau misalkan pimpinan sidangnya meninggal saat sidang, penggantinya langsung mengambil alih dan mengetuk palu. Susunan persidangan itu terdiri dari sidang pleno yang membahas dan menetapkan agenda, dan juga sidang paripurna yang menegaskan seluruh keputusan. Kemudian syarat sahnya sidang atau quorum itu sidang sah apabila dihadiri minimal 2/3 dari jumlah fraksi aktif. Bila tidak terpenuhi, sidang ditunda 2 kali 10 menit. Jika masih tidak terpenuhi, forum dapat memutuskan apakah sidang akan dilanjutkan atau ditunda lagi. Kemudian selanjutnya itu ada mekanisme penggunaan palu sidang. Nah, penggunaan palu sidang ini hanya pemimpin sidang yang boleh menggunakan palu. Nah, kemudian ketukannya itu berbeda-beda sesuai jumlah ketukannya.
ketukan 1 kali itu untuk mengesahkan keputusan, pergantian pimpinan sidang, membuka atau menutup skorsing atau pending. Misalnya, ini adalah palu. Kalau misalkan diketuk sekali, nanti akan seperti ini. Kemudian kalau ketuk 2 kali, itu untuk membuka dan menutup sidang pleno atau paripurna. Dan yang ketuk ketiga kali untuk membuka dan menutup musyawarah. Kemudian, jika ketukannya berulang-ulang, seperti ini, itu artinya digunakan ketika forum tidak kondusif. Dalam sidang itu ada yang namanya interupsi. Interupsi itu adalah pemotongan pembicaraan sesuai mekanisme yang benar dan atas izin pimpinan sidang. Nah, interupsi ini memiliki urutan prioritas dan fungsinya. Yang pertama itu adalah point of privilege. Ini membersihkan nama baik atau kehormatan ketika fraksi ingin keluar karena alasan etika. Yang kedua adalah point of clarification. Ini untuk memberikan klarifikasi agar tidak terjadi salah paham. Yang ketiga adalah point of information, itu menyampaikan informasi. Dan yang keempat adalah point of order, yaitu memberikan usulan atau saran terkait jalannya sidang. Interupsi ini dilakukan dengan yang pertama itu mengangkat tangan. Kemudian setelah diizinkan kita menyebutkan interupsinya, misalnya point of order. Kemudian di dalam persidangan juga ada namanya skorsing dan pending. Skorsing ini itu adalah penghentian sidang sementara, durasinya antara beberapa menit hingga sekitar 1 jam. Contohnya, istirahat 10 menit, konsolidasi 30 menit. Kemudian pending itu adalah penghentian sidang lebih lama dari 1 jam atau sesuai kesepakatan. Contohnya, menunggu revisi dokumen, lanjutkan sidang ke hari berikutnya. Selanjutnya adalah mekanisme pemilihan pimpinan sidang. Nah, setiap anggota fraksi dapat mencalonkan diri atau dicalonkan. Setiap fraksi ini mengajukan minimal 3 calon. Calon harus memenuhi persyaratan dan diverifikasi. Forum dapat menambahkan persyaratan tambahan. Kemudian, pemilihan dimulai dengan lobbying untuk mencapai mufakat. Jika tidak tercapai, dilanjutkan dengan voting. 3 calon yang memperoleh kesepakatan atau suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan sidang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.